Di kota besar, ada dua tipe orang, yang terlihat kaya dan yang diam-diam kaya. Yang pertama sibuk upgrade gaya hidup. Gaji naik, mobil naik kelas, bonus cair, liburan makin mahal. Lingkar pertemanan berubah, standar hidup ikut berubah. Semua tampak mengilap dari luar. Tapi yang kedua berbeda. Mereka mungkin terlihat biasa saja, nongkrong di tempat yang sama, pakai barang yang tidak selalu terbaru, tidak terlalu sering pamer pencapaian. Namun, di balik kesederhanaannya, mereka sibuk mengupgrade aset, memperkuat cash flow, mempertebal dana darurat, dan menumbuhkan investasi secara konsisten. Mereka tidak berlomba terlihat sukses, mereka berlomba menjadi stabil. Sekarang, saya ingin kamu jujur pada diri sendiri. Kalau gaji kamu naik 2 kali lipat besok pagi, apa yang pertama kali berubah? Apakah kamu langsung berpikir pindah apartemen yang lebih mahal, mengganti kendaraan, menaikkan standar nongkrong, atau mulai merasa akhirnya bisa hidup lebih layak? Atau kamu justru berpikir bagaimana caranya agar kenaikan itu mempercepat kebebasan finansialmu? Inilah pertanyaan yang membedakan mental terlihat kaya dan diam-diam kaya. Karena kenyataannya, bagi banyak orang, kenaikan penghasilan bukan memperbaiki kondisi keuangan, tapi hanya memperbesar gaya hidup. Uang bertambah, tapi rasa tenang tetap tidak datang. Coba perhatikan pola di kota besar. Tekanan sosial begitu halus tapi kuat. Lingkungan kerja membentuk standar baru. Media sosial menciptakan ekspektasi baru. Tanpa sadar, kita membangun pengeluaran bukan berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan persepsi. Kita ingin dianggap berkembang, ingin terlihat berhasil, ingin diakui sudah naik level. Padahal yang sering terjadi, yang naik level hanyalah pengeluaran bulanan. Tabungan tetap tipis, investasi tertunda, dana darurat belum aman. Kita berlari cepat tapi tidak benar-benar maju. Karena itu, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin kamu ikut terlibat dari awal. Tulis di komentar sekarang tanpa pencitraan. Pengeluaran saya masih sering impulsif atau sudah mulai terkendali. Tidak ada yang akan menghakimi. Justru dari kejujuran itu kita bisa evaluasi bareng. Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Kalau kamu mengakui masih impulsif, itu bukan kelemahan. Itu titik awal. Kalau kamu merasa sudah terkendali, bagus. Nanti kita uji bersama apakah sistemmu sudah cukup kuat untuk membuatmu benar-benar stabil. Karena di video ini saya tidak akan membahas cara terlihat kaya. Saya akan membongkar strategi orang kota yang kelihatannya biasa saja, tapi tabungannya tebal dan asetnya terus tumbuh. Strategi yang tidak bergantung pada motivasi sesaat, tapi pada sistem yang konsisten. Strategi yang membuat kamu tetap hidup tenang di tengah kerasnya kota besar, tanpa harus ikut terjebak dalam perlombaan gengsi. Kalau kamu siap berhenti mengejar validasi dan mulai membangun kestabilan, kita mulai sekarang. Kita harus jujur mengakui satu hal. Hidup di kota besar itu cepat, mahal, dan penuh distraksi. Ritmenya tidak pernah melambat. Setiap bulan ada tren baru, tempat baru, standar baru. Dan tanpa sadar, ketika gaji naik, gaya hidup ikut naik. Awalnya hanya upgrade kecil, makan di tempat yang sedikit lebih mahal, langganan layanan tambahan, ganti gadget karena sudah waktunya. Tapi lama-lama, kenaikan itu menjadi pola. Gaji bertambah 20%, pengeluaran naik 30%. Bonus tahunan cair bukan mempertebal investasi, tapi habis untuk membayar cicilan baru. Inilah yang disebut lifestyle inflation, dan ini terjadi sangat halus sampai kita merasa itu wajar. Lingkungan juga punya pengaruh besar terhadap standar pengeluaran kita. Kalau teman-teman kerja nongkrong di kafe premium setiap minggu, kita merasa itu normal. Kalau circle pertemanan mulai berbicara soal mobil baru, apartemen baru, atau liburan luar negeri, standar itu pelan-pelan masuk ke pikiran kita. Kita mulai membandingkan, kita mulai merasa tertinggal. Padahal bisa jadi secara finansial kita belum siap. Kota besar membentuk ilusi bahwa semua orang sudah naik level sehingga kita merasa harus ikut naik meskipun fondasi keuangan kita belum kuat. Media sosial memperparah semuanya. Kita melihat potongan terbaik dari hidup orang lain setiap hari. Liburan mereka, pencapaian mereka, barang baru mereka. Jarang sekali kita melihat utang mereka, tekanan mereka, atau kecemasan finansial mereka. Akibatnya, muncul rasa kurang yang konstan. Gaji terasa tidak cukup, pencapaian terasa biasa saja, dan hidup terasa tertinggal. Padahal mungkin posisi kita sudah cukup stabil. Masalahnya bukan selalu karena kurang uang. Masalahnya ritme hidup yang terlalu cepat dan ekspektasi yang terus dipacu tanpa henti. Inilah konsep penting yang harus kamu pahami. Seringkali masalahnya bukan kurang uang. Masalahnya ritme hidup terlalu cepat. Kita membuat keputusan finansial dalam kecepatan emosi, bukan dalam ketenangan logika. Kita membeli karena takut ketinggalan. Kita upgrade karena takut dianggap tidak berkembang. Kita bekerja lebih keras bukan untuk membangun aset, tapi untuk mengejar standar sosial. Dan selama ritme ini tidak kita perlambat, berapapun penghasilan kita akan selalu terasa kurang. Sekarang kita masuk ke praktik nyata. Setelah video ini selesai, atau bahkan malam ini juga, buka mutasi rekening 30 hari terakhir. Audit semua pengeluaran tanpa pengecualian. Tandai mana yang benar-benar kebutuhan, makan pokok, tempat tinggal, transportasi kerja, tagihan wajib. Lalu tandai mana yang sebenarnya gengsi atau impulsif, nongkrong tambahan, upgrade yang belum perlu, belanja karena diskon, langganan yang jarang dipakai.
Jangan menghakimi diri sendiri, cukup objektif. Kesadaran angka akan jauh lebih kuat daripada sekedar niat. Terakhir, hitung total pengeluaran sosial kamu dalam 30 hari. Nongkrong, hiburan premium, upgrade lifestyle, belanja karena ingin terlihat pantas. Jumlahkan, banyak orang kaget ketika melihat angkanya. Dari situ kamu akan tahu satu hal, seringkali kebocoran bukan pada kebutuhan hidup, tapi pada kebutuhan terlihat hidup. Dan selama kita tidak menyadari angka itu, kita akan terus merasa kekurangan tanpa tahu kemana uang kita sebenarnya pergi. Banyak orang salah paham tentang slow living. Mereka membayangkan harus pindah ke desa, meninggalkan ambisi, menurunkan standar hidup, atau hidup sangat minimal sampai terasa kekurangan. Padahal, slow living dalam konteks keuangan bukan soal lokasi, bukan soal berhenti berkembang, dan bukan soal menolak kenyamanan. Slow living adalah tentang cara mengambil keputusan. Ini tentang memperlambat respon, bukan memperkecil mimpi. Kamu tetap bisa tinggal di kota besar, tetap produktif, tetap berpenghasilan tinggi, tetapi tidak lagi membuat keputusan finansial secara reaktif. Dalam keuangan, slow living berarti kamu tidak membeli sesuatu hanya karena sedang diskon. Kamu tidak tergoda label promo terakhir hari ini atau flash sale tinggal 2 jam lagi. Kamu sadar bahwa diskon tidak otomatis membuat barang itu menjadi kebutuhan. Kamu belajar memberi jeda antara keinginan dan keputusan. Karena seringkali yang kita sebut hemat justru hanyalah pemborosan yang dibenarkan oleh potongan harga. Orang yang diam-diam kaya tidak anti diskon, tapi mereka anti keputusan impulsif. Slow living juga berarti kamu tidak upgrade hanya karena orang lain upgrade. Teman ganti mobil, kamu ikut merasa mobilmu kurang. Rekan kerja pindah apartemen lebih mewah, kamu mulai merasa tempat tinggalmu tidak cukup representatif. Padahal kebutuhan dan kemampuan setiap orang berbeda. Slow living mengajarkan kamu untuk punya standar sendiri, bukan meminjam standar sosial. Kamu upgrade ketika secara finansial siap, bukan ketika secara emosional terpicu. Ini adalah bentuk kedewasaan finansial yang jarang dibahas, tapi sangat menentukan stabilitas jangka panjang. Prinsip berikutnya yang sangat penting, tidak bekerja berlebihan hanya untuk membiayai gaya hidup palsu. Banyak orang terjebak dalam siklus ini. Pengeluaran naik, lalu jam kerja ditambah. Stres meningkat, lalu self-reward diperbesar. Penghasilan naik, tapi ketenangan turun. Slow living memutus siklus itu. Kamu bekerja keras untuk membangun aset dan kebebasan, bukan untuk membayar cicilan citra. Kamu memilih produktif dengan arah, bukan sibuk tanpa kendali. Inilah kalimat kuncinya. Slow living berarti uangmu bekerja sesuai rencana, bukan sesuai tekanan sosial. Kamu punya sistem, kamu punya prioritas. Kamu tahu berapa yang harus ditabung, diinvestasikan, dan dinikmati. Ketika ada tren baru, kamu tidak langsung ikut. Ketika ada peluang konsumtif, kamu evaluasi dulu. Kamu tidak lagi digerakkan oleh rasa takut ketinggalan, tapi oleh visi jangka panjang yang jelas. Dan dari sinilah fondasi diam-diam kaya mulai terbentuk. Bukan dari keberuntungan, tapi dari keputusan yang tenang dan konsisten. Sekarang kita masuk ke strategi pertama yang sangat praktis dan bisa langsung kamu terapkan mulai hari ini. Turunkan kecepatan gaya hidup. Bukan menurunkan kualitas hidup, tapi menurunkan kecepatan keputusan konsumtif. Di kota besar, semua terasa mendesak. Ada promo terbatas, ada tren baru, ada standar sosial yang terus bergerak. Kalau kamu tidak sengaja memperlambat diri, kamu akan ikut terseret arus. Dan ketika arusnya cepat, uangmu akan habis sebelum sempat bertumbuh. Langkah pertama, terapkan aturan 48 jam sebelum membeli barang non-primer. Setiap kali kamu ingin membeli gadget baru, sepatu baru, furniture baru, atau apapun yang bukan kebutuhan dasar, beri jeda 2 hari. Jangan langsung check out. Simpan di keranjang, tutup aplikasinya, dan kembali setelah 48 jam. Dalam banyak kasus, keinginan itu akan menurun drastis. Kamu akan sadar bahwa dorongan itu lebih emosional daripada rasional. Kebiasaan sederhana ini melatih otot kontrol diri dan menyelamatkan jutaan rupiah dalam setahun tanpa kamu sadari. Langkah kedua, jangan upgrade tempat tinggal sebelum aset produktifmu stabil. Banyak orang menjadikan kenaikan gaji sebagai alasan untuk pindah ke hunian yang lebih mahal. Padahal biaya tempat tinggal adalah salah satu pengeluaran terbesar dan paling sulit diturunkan kembali. Ketika cicilan atau sewa naik, fleksibilitas finansialmu langsung menyempit. Idealnya, sebelum menaikkan standar tempat tinggal, pastikan kamu sudah memiliki aset produktif yang menghasilkan, entah itu investasi rutin yang konsisten, dana darurat penuh, atau income tambahan yang stabil. Upgrade gaya hidup seharusnya mengikuti kekuatan aset, bukan sekedar kenaikan gaji. Langkah ketiga, jangan menambah cicilan sebelum dana darurat minimal 6 bulan aman. Ini aturan yang sering diabaikan.
banyak orang berani mengambil cicilan baru padahal belum punya bantalan keuangan. Akibatnya, ketika ada kejadian tak terduga, PHK, sakit, krisis ekonomi, keuangan langsung goyah. Dana darurat bukan opsi, tapi fondasi. 6 bulan biaya hidup memberi kamu ruang bernapas, memberi kamu waktu berpikir, dan melindungi kamu dari keputusan panik yang merusak masa depan finansialmu.